Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akhrajan nas minal dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ilan najati minal jur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram para alim ulama, para kiai dan ibu nyai ingkang tansah kula bekten, yang terhormat segenap pengurus muslimat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, yang terhormat seluruh anggota muslimat Nahdlatul Ulama se-cabang Tulungagung khususnya, dan muslimat Nahdlatul Ulama dimanapun saja berada. Hadirin pemirsa channel YouTube PC Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat keimanan, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan bulan ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara Ayo Ngaji Bersama Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menguraikan sedikit tentang tema waktu dan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, terlebih dahulu marilah kita mengkaji apa itu arti dari Lailatul Qadar. Dari segi bahasa, Lailatul Qadar, Laila artinya malam, dan Qadar ada 3 arti dilihat dari segi bahasa. Yang pertama, Qadar artinya penentuan, yaitu malam penentuan. Pada malam ini Allah banyak menentukan hal-hal, terutama salah satunya adalah Allah menentukan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pada malam ini Allah menentukan turunnya Al-Quran. Dan juga Allah menentukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Qadar artinya mulia. Malam mulia. Malam yang mulia, kemuliaannya tidak bisa dilukiskan. Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang hebat, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Arti yang ketiga, Qadar adalah sempit. Malam sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu banyak malaikat yang turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Sehingga pada malam itu banyak malaikat yang turun
di bumi ini, pemirsa dimanapun saja berada. Selanjutnya adalah cara kita untuk menjangkau indikator Lailatul Qadar itu sendiri. Untuk menjangkau malam Lailatul Qadar sendiri, secara akal itu tidak mampu. Akal manusia itu tidak mampu. Dan tidak bisa diakal-akalkan manusia. Itu sebabnya dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah menyatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang menjadikan kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Kamu pasti tidak bisa. Semua kata wa ma adraka ini menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa menjangkau dengan akalnya. Untuk itu, hadirin pemirsa, kalau berbicara masalah Lailatul Qadar, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan penjelasan para nabi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, indikatornya itu bisa kita lihat bahwa dalam Lailatul Qadar ada dua hal yang disebutkan oleh Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Baru salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun dan ada rasa damai. Para malaikat turun ke bumi, malaikat Jibril turun ke bumi, namun kita tidak bisa tahu. Kita tidak tahu bagaimana dan kapan malaikat itu turun. Hanya saja kita tahu bahwa salah satu fungsi malaikat adalah menguatkan perasaan atau jiwa manusia. Fungsi malaikat adalah mendorong dan memantapkan ke arah kebaikan. Jadi indikator orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar adalah semakin baik budi pekertinya, semakin berbuat baik. Yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasa damai, sejahtera, damai pada dirinya sendiri, tidak menggerutu. Saya begini, dalam kondisi begini, kenapa rezeki saya begini? Tidak seperti mereka yang berlebih. Kenapa saya tetap ditimpa bencana? Kenapa saya tetap memiliki hutang dan lain sebagainya? Selalu menggerutu. Orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar maka akan damai. Apa yang diberikan Allah diterima. Dengan usaha ikhtiar semaksimal mungkin sekuat tenaga dan menerima bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Yang kedua adalah damai terhadap orang lain. Intinya tidak mengganggu orang lain. Sehingga orang yang mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar adalah damai dengan dirinya sendiri dan damai terhadap orang lain. Kalau di dalam ayat menyebutkan bahwa damai itu sampai pada terbit fajar esok harinya. Menurut ulama, damai ini berkelanjutan.
Damai ini sampai fajar baru di alam akhirat nanti. Jadi semua manusia nanti akan mati, akan meninggal dunia, dan nanti akan dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, kemudian manusia yang bertemu dengan Lailatul Qadar, kedamaiannya akan dibawa sampai akhirat dan akan mendapatkan Darussalam, yaitu negeri yang penuh dengan kedamaian. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, bahwa damai di surga itu nanti kekal. Di surga tidak ada yang mengganggu. Di surga tidak ada duri. Di surga sangat damai. Apapun yang kita inginkan akan selalu diijabahi. Selanjutnya, waktu terjadinya Lailatul Qadar berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, untuk mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadar, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Nabi bersabda, raihlah Lailatul Qadar pada malam terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Diriwayatkan juga bahwa raihlah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam akhir bulan Ramadan. Untuk itu, hadirin pemirsa channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama dimanapun saja berada, marilah pada kesempatan ini, senyampang masih ada waktu, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita isi, kita hiasi hari-hari Ramadan dengan amal perbuatan yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mari kita tingkatkan ibadah. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Raihlah malam Lailatul Qadar, karena penuh dengan pahala. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasodana kafi, wajadana kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Pada orang tua kita berbakti, didik anak, ajari kesopanan. 10 terakhir jangan dilewati, banyak ibadah dapat ampunan. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasodana kafi, wajadna kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, akhirnya selamat menunaikan ibadah di bulan puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.